Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah Geometri Transformasi kali ini, kita akan membahas tentang salah satu grup yang berkaitan dengan pola pada suatu teselasi atau pengubinan bidang datar yang kita sebut dia sebagai grup kristalografi atau wallpaper group. Oke, sebelum kita masuk ke materi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Oke teman-teman, kita awali pembahasan kita kali ini dengan meninjau terlebih dahulu apa kira-kira perbedaan antara grup Friis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dengan grup kristalografi. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya dua buah grup ini sama-sama membahas tentang pola yang dapat kita temukan pada suatu bidang datar. Terkait definisi dari grup Friis, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, merupakan suatu grup simetri tak berhingga yang dibangun oleh satu buah translasi, sehingga nanti akan terbentuk pola linier yang berulang satu arah. Perbedaannya dengan grup kristalografi, kalau grup kristalografi didefinisikan sebagai sebuah grup simetri tak berhingga yang dibangun oleh dua buah translasi, sehingga nanti akan terbentuk pola linier yang berulang dua arah. Oleh karena itu, grup kristalografi seringkali disebut sebagai wallpaper group karena arah dari dua buah translasi ini mampu menutupi seluruh permukaan bidang datar. Pola kristalografi sendiri didefinisikan sebagai hasil analisis dan klasifikasi matematis dari bidang dua dimensi berdasarkan pola-pola simetri yang dimilikinya. Jadi nanti pada kisi satuannya akan kita tinjau ada dan tidaknya rotasi 60 derajat, ada dan tidaknya rotasi 90 derajat, rotasi 120 derajat, dan rotasi 180 derajat. Kemudian kita tinjau juga ada dan tidaknya refleksi, serta ada dan tidaknya glide reflection. Terkait dengan jumlah pola kristalografi atau pola wallpaper group sendiri, ada 17 macam ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat pada slide, di situ ada pola P1, pola CM, pola PM, pola PG, pola PMM, pola PGG, pola PMG, pola CMM, dan pola P2. Selanjutnya ada pola P4, pola P4M, pola P3M1, pola P4G, pola P3, pola P31M, pola P6, dan yang terakhir adalah pola P6M. Misalkan ada suatu pola pada bidang datar, bagaimana cara kita menentukan jenis dari pola kristalografinya? Pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus bisa menentukan pola satuannya terlebih dahulu. Pola satuan di sini kita sebut juga sebagai lattice atau kisi satuan. Nah, untuk kisi satuannya ada 5 macam tipe. Yang pertama adalah tipe persegi, kemudian yang kedua ada tipe persegi panjang, yang ketiga ada tipe belah ketupat, yang keempat ada tipe jajar genjang, dan yang terakhir ada tipe heksagonal. Selanjutnya, setelah teman-teman berhasil menemukan kisi satuan dari pola yang ada pada suatu bidang datar, hal yang harus teman-teman lakukan berikutnya adalah mengidentifikasi pola kristalografi dengan menggunakan diagram alur yang dinyatakan dalam tabel sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah teman-teman identifikasi ada atau tidaknya rotasi pada kisi satuannya. Rotasi yang dimaksudkan di sini adalah rotasi sebesar 60 derajat atau derajat rotasinya 6, kemudian rotasi 90 derajat atau derajat rotasinya 4, kemudian
rotasi 120 derajat atau derajat rotasinya 3, dan yang terakhir rotasi 180 derajat atau derajat rotasinya 2. Selanjutnya teman-teman tinjau ada atau tidaknya refleksi, dan yang terakhir teman-teman tinjau ada atau tidaknya glide reflection. Begitu seterusnya bisa teman-teman lihat pada alur yang ada dalam tabel, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan jenis dari pola kristalografi pada suatu pola yang ada pada bidang datar. Misalkan dalam hal ini nanti contohnya adalah pola pada kain batik. Contoh yang pertama, silakan teman-teman perhatikan pola pada batik Tulungagung berikut. Di situ bisa teman-teman tahu ya bahwasanya kisi satuan dari pola batiknya adalah jajar genjang. Kalau misalkan jajar genjang ini kita translasikan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, maka nanti akan berhasil menutupi seluruh permukaan dari kain batiknya tanpa ada lubang atau overlap. Berikutnya teman-teman tinjau isometri-isometri yang ada pada kisi satuannya. Yang pertama teman-teman tentukan ada atau tidak rotasi pada kisi satuan. Di situ bisa teman-teman lihat bahwasanya rotasi yang ada pada kisi satuannya itu berjenis rotasi 180 derajat atau rotasi dengan derajat terkecil 2. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita merotasikan kisi satuannya ini sebesar 180 derajat, maka akan diperoleh bentuk yang sama persis dengan bentuk awal ketika kisi satuan ini belum ditransformasikan dengan menggunakan rotasi 180 derajat. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwasanya rotasi pada kisi satuannya adalah 180 derajat. Karena besar rotasi pada kisi satuannya adalah 180 derajat, maka ada kemungkinan 5 pola. Yang pertama adalah pola PMM, kemudian pola CMM, pola PMG, pola PGG, dan yang terakhir adalah pola P2. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengeliminasi 5 pola sehingga nanti akan tersisa 1 pola? Seperti itu ya. Berikutnya adalah teman-teman tinjau ada atau tidak refleksi pada kisi satuannya. Sekarang coba teman-teman perhatikan, ada atau tidak di situ sumbu refleksinya? Tidak ada ya. Nah, karena tidak ada berarti nanti kemungkinan polanya tersisa 2, yaitu pola PGG dan pola P2. Selanjutnya bagaimana cara kita mengeliminasi salah satu? Yang dieliminasi harus pola PGG atau pola P2. Nah, teman-teman tinjau ada atau tidaknya glide reflection pada pola satuannya. Setelah teman-teman amati, tidak ada glide reflectionnya kan? Nah, berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya pada contoh satu ini pola batiknya adalah pola P2. Contoh yang kedua, silakan teman-teman amati pola pada batik Tulungagung berikut. Dari gambar bisa teman-teman lihat bahwasanya pola yang ada pada batik ini kisi satuannya berbentuk persegi. Berikutnya kita tinjau ya, apakah ada rotasi atau tidak. Ternyata ada rotasi. Berikutnya kita tentukan rotasinya ini 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat atau 180 derajat. Dan ternyata rotasi terkecil derajatnya yang bisa kita lakukan pada kisi satuannya adalah rotasi dengan orde 4 atau rotasi sebesar 90 derajat. Oleh karena itu nanti akan ada 3 kemungkinan pola. Yang pertama adalah pola P4M, kemudian pola P4G, dan pola P4. Selanjutnya apa yang kita lakukan agar nanti kita bisa mengeliminasi 2 pola dan bersisa 1 pola? Yang kita lakukan adalah meninjau ada dan tidaknya refleksi. Dari gambar polanya sudah ketahuan ya teman-teman, di situ ada refleksi. Sehingga nanti pola yang tersisa adalah pola P4M dan pola P4G. Selanjutnya teman-teman tinjau
apakah ada refleksi 4 arah? Jawabannya adalah ada. Silakan teman-teman lihat ya, di situ ada 4 sumbu refleksi. Yang pertama adalah refleksi pada sumbu hijau, kemudian refleksi pada sumbu biru, yang ketiga refleksi pada sumbu merah, dan yang terakhir refleksi pada sumbu hitam. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya pola pada batik Tulungagung tipe ini tergolong dalam pola P4M. Oh ya, sebagai tambahan, kotak warna kuning di situ adalah pusat rotasinya ya teman-teman. Contoh yang ketiga, silakan teman-teman perhatikan pola pada batik Tulungagung berikut. Dari gambar bisa teman-teman ketahui ya bahwasanya kisi satuan dari pola batiknya berbentuk persegi. Langkah selanjutnya adalah teman-teman tinjau ada atau tidak rotasi pada kisi satuannya. Ternyata rotasinya ada dan derajat terkecil rotasinya adalah 90 derajat. Sehingga nanti akan ada 3 macam pola yang memungkinkan. Ada pola P4M, kemudian pola P4G, dan yang terakhir adalah pola P4. Nah, kemudian kita tinjau ada dan tidaknya refleksi. Coba teman-teman amati dengan lebih detail. Ketika kita tarik garis refleksi melalui sumbu horizontal maupun vertikal, kita tidak akan pernah memperoleh bentuk yang simetris kan? Oleh karena itu, dapat kita simpulkan di sini bahwasanya refleksinya tidak ada. Sehingga pola pada batik Tulungagung ini berjenis pola kristalografi P4. Oke, kita masuk pada contoh yang keempat. Silakan teman-teman amati pola pada batik Tulungagung sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat pada gambar, isi satuan dari pola batiknya adalah persegi. Bisa dimulai dari titik yang warna merah ini ya, persegi seperti ini, atau juga dari titik yang warna hitam. Jadinya perseginya nanti seperti ini. Berikutnya adalah silakan teman-teman amati kira-kira rotasinya pakai rotasi derajat berapa ya. Nah, kalau misalkan kita lihat secara seksama, rotasi yang digunakan adalah rotasi 180 derajat. Karena ketika kisi satuan ini kita putar sebesar 180 derajat, maka posisi gambarnya akan sama saja dengan bentuk gambar pada saat sebelum dirotasikan 180 derajat. Karena menggunakan rotasi orde 2, maka banyaknya kemungkinan dari tipe pola kristalografinya ada 5, yaitu pola PMM, pola CMM, pola PMG, dan pola PGG serta P2. Nah, berikutnya kita lakukan identifikasi ada dan tidaknya refleksi. Kalau misalkan teman-teman amati, di sini terdapat refleksi ya. Berikutnya, karena terdapat refleksi, maka hanya ada 3 pola yang tersisa, yaitu pola PMM, pola CMM, dan pola PMG. Selanjutnya, silakan teman-teman kaji apakah terdapat refleksi 2 arah. Nah, ketika diamati, di sini terdapat refleksi 2 arah. Yang pertama bisa teman-teman lihat di sini refleksi pada sumbu yang berwarna biru. Kemudian satu lagi yaitu refleksi pada sumbu yang berwarna kuning. Sehingga nanti kemungkinannya tinggal 2 pola lagi, yaitu pola PMM dan pola CMM. Berikutnya silakan teman-teman kaji apakah semua rotasinya berpusat pada sumbu refleksi. Kalau misalkan jawabannya iya, maka dia akan tergolong PMM. Kemudian kalau jawabannya tidak, maka dia akan tergolong CMM. Atau yang paling mudah di sini adalah bentuk dari kisi satuannya. Kalau misalkan kisi satuannya ini berbentuk persegi, maka nanti dia tergolong PMM. Kalau misalkan nanti berbentuk belah ketupat, maka dia tergolong CMM. Nah, karena tadi kisi satuannya berbentuk persegi ya, maka dapat kita simpulkan bahwasanya pola kristalografi pada batik Tulungagung ini adalah PMM. Contoh yang kelima, silakan teman-teman amati pola pada batik Tulungagung berikut.
Kalau misalkan kita amati jenis dari kisi satuannya adalah persegi panjang, kemudian kita tinjau ada atau tidak rotasinya. Kalau semisal dilihat dari gambarnya, maka kita tidak menemukan rotasi ya, sehingga di sini kita klaim bahwasannya rotasinya tidak ada. Maka kemungkinan dari polanya itu ada 4, yaitu pola JM, pola PM, pola PG, dan pola P1. Selanjutnya kita tinjau ada tidak refleksinya. Dari gambar saja sudah ketahuan ya bahwasanya tidak ada refleksi pada kisi satuannya. Sehingga nanti pola yang tersisa hanya ada 2, yaitu pola PG dan pola P1. Nah, untuk mengeliminasi salah satu, sekarang kita tinjau ada tidak glide reflectionnya. Jawabannya tidak ada ya. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya pola pada batik Tulungagung ini tergolong pola kristalografi jenis P1. Baik teman-teman, sebagai latihan silakan coba teman-teman analisis dan teman-teman identifikasi kira-kira pola-pola batik yang ada pada slide berikut tergolong pola kristalografi jenis apa ya. Jangan lupa sertakan penjelasannya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.